Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Avanda Alia Duha, NPM 2017-051063. Di sini saya akan menjelaskan tugas 9 teori bahasa dan otomata dan mengerjakan kuis. Kita mulai dari kuis 1, yaitu untuk tata bahasa bebas konteks berikut. Berikanlah penurunan untuk memperoleh untai BB, AAA, AA, BB. Ya, maka kita buat seperti ini. S penurunan B, B penurunan B, A penurunan AA, A di sini penurunan SA, lalu S penurunan BA, B penurunan B. Lalu A yang di sini penurunan SA, S penurunan BA, B penurunan B. Derivation 3. Root first text dilabeli dengan start symbol, first text dilabeli dengan non-terminal symbol, leave dilabeli dengan terminal symbol. Selanjutnya kuis 2. Buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut ambigu. Misal untuk memperoleh untai string AAA, BBB, ABB, terlihat di sini A, B kapital, di sini ada B, B kapital ke A, B kapital, B kapital, lalu AA, B kapital, B kapital, B kapital ke A, B kapital, B kapital. Lalu di sini ada AAA, B kapital, B kapital, B kapital, di sini B kapital ke B, di sini ada 3A, dan B kecil 2B kapital, B kapital ke B, dan seterusnya bisa dilihat ya. Dan samping ini juga hampir mirip, cuman di sini ada tambahan S, di sini ada tambahan B-nya. Dia bisa dilihat semua. Di belakang ini akan kita bahas tentang ambiguitas. Kita mulai dulu dari konteks free language. Konteks free grammar atau CFG atau bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi A ke B. Batasannya hanyalah ruas kiri A adalah sebuah simbol variabel, sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti di bawah. Lihat B kapital ke CD kapital E, F kapital G. Lalu D kapital ke B, B kapital CD kapital ke E. Maaf, E dong. Lalu CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Selanjutnya parsing. CFG menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pohon penurunan atau derivation tree atau parser tree berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contoh terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut, dengan simbol awal S. Bisa dilihat. Lalu parsing. Jika kita ingin mencari gambar penurunan dengan string AA, BBB, hasilnya adalah seperti di samping. Ini cara saya mengerjakan soal nomor 1 tadi. Lalu proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Penurunan terkiri atau leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, atau terkanan terlebih dahulu, yaitu rightmost derivation. Misal grammar SBB bisa dilihat S ke A besar, S besar garis lurus A, lalu A besar ke S besar B, A besar garis lurus BA. Untuk memperoleh string AA, BB, AA, dari grammar di atas dilakukan dengan cara penurunan terkiri sebagai berikut dan penurunan terkanan sebagai berikut. Selanjutnya ambiguitas. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Misalkan terdapat tata bahasa sebagai berikut. S ke A, garis lurus B, A ke A, B ke A. Untuk memperoleh untai A bisa terdapat dua cara penurunan sebagai berikut. S ke A, lalu A besar, lalu A besar ke A, S ke B besar, lalu B besar ke A. Sebuah string yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks disebut string ambigu atau ambiguous. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah string ambigu disebut grammar ambigu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.